Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puan Dinavia Yunan, merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT. Saat ini saya akan memaparkan materi yang saya ampu, yakni mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 4. Mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan memiliki sifat wajib fakultas. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, adapun mahasiswa dapat mengunduh materi berupa modul maupun RPS atau sumber referensi lainnya secara online melalui sistem akademik UMJ. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini tentu saja seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan tentu saja Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain peraturan perundang-undangan tadi, juga digunakan beberapa buku seperti Hukum Pidana Anak dengan penulisnya Wagiati, Masalah Perlindungan Anak, penulisnya Arif Gosita, Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Kerja Sosial, penulis Bahria Perenta, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan penulis Marlina, dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak milik Maidin Gultom, dan tentu saja beberapa referensi lainnya. Metode kolaborasi dalam kelas ini berlaku secara interaktif. Mahasiswa melakukan studi terhadap kasus-kasus terbaru, di mana mahasiswa nanti akan saya berikan kasus nyata berkaitan dengan anak dan perempuan, kemudian mereka menganalisisnya menggunakan dasar hukum yang tepat. Selain itu, pada mata kuliah ini juga dilakukan studi visit ke Lembaga Permasyarakatan Anak yang sekarang sudah berganti namanya menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam kunjungan ini mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana pembinaan dan pemidanaan terhadap anak itu dilakukan. Dan mahasiswa dapat melakukan wawancara dengan anak binaan dan sekaligus melakukan penilaian kesesuaian teori yang telah diajarkan di kelas dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pada mata kuliah ini mahasiswa juga diharapkan mampu mengkualifikasikan kebijakan perlindungan anak, baik anak itu sebagai korban, saksi tindak pidana, atau bahkan anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Mampu membedakan hukum pidana material dan formil yang berlaku bagi anak dan bagi orang dewasa. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyelesaikan dan menganalisis kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentu saja dengan argumentasi dan dasar hukum yang tepat. Di mana pembahasan mata kuliah ini meliputi pengertian ruang lingkup tujuan perlindungan anak tersebut dilakukan, sumber hukum perlindungan anak, pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan, hak-hak anak dalam berbagai instrumen baik instrumen internasional maupun nasional, perlindungan anak dalam hukum positif dan pertanggungjawaban pidana anak, termasuk di dalamnya hukum acara pidana terhadap anak jikalau anak sebagai pelaku tindak pidana. Restoratif justice dalam bentuk diversi juga menjadi pembahasan utama dalam mata kuliah ini. Pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang Undang-Undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai instrumen perlindungan bagi anak dan perempuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan hari ini dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
sistem peradilan pidana anak, gitu ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah menjalani beberapa pertemuan, beberapa materi juga sempat saya berikan berkenaan dengan apa itu mata kuliah ini, deskripsinya, kontrak kuliah dan lain sebagainya sudah saya sampaikan di awal perkuliahan. Maka kemudian kita lanjut materi hari ini adalah sistem peradilan pidana anak. Diawali dengan pengertian anak terlebih dahulu. Kalau misalnya di benak saudara ketika ada yang menanyakan soal apa itu anak, apa kira-kira yang akan saudara jelaskan? Anak-anak itu entitas yang masih perlu bantuan orang tua. Entitas yang masih perlu bantuan orang tua. Good. Ada lagi yang lain? Seseorang yang belum dewasa. Good. Ada lagi yang lain? Sebagai keturunan atau sebagai sebuah generasi. Itu merupakan berbagai macam pengertian daripada anak ya dalam perspektif saudara. Tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau di dalam hukum positif Indonesia ada beberapa pengertian anak yang ternyata berbeda-beda ya. Kalau seandainya di hukum positif ada di dalam pasal 330 KUH Perdata misalnya, dia menyebutkan batas usia anak adalah seseorang atau mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun. Ya. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyebutkan, dia tidak menyebutkan pengertian anak, tapi dia menyebutkan batas minimum usia untuk melangsungkan perkawinan. Berapa batas usianya untuk laki-laki dan perempuan? Adalah 19 tahun. Yang sudah diubah sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 mengatur bahwa perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Dengan undang-undang yang terbaru maka disamakan usianya 19 tahun. Ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79, dia menyatakan sama bahwa setiap anak itu adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Sama dengan tadi ya, yang hukum perdata. Ada juga pasal 45 KUH pidana dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa. Siapa yang belum dewasa? Menurut KUH pidana adalah sebelum berusia 16 tahun. Ya, itu ada aturannya. Kemudian ada lagi pengaturan yang berbeda di hukum positif kita, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 berapa tuh ya? Kalau ketenaga kerjaan, segera cek ya. Seperti ini saya salah ketik ini, ya. Tentang ketenaga kerjaan. Dia juga menyebutkan bahwa usia anak-anak itu adalah 18 tahun. Ya, sudah mulai sama nih dengan instrumen internasional dan hukum positif yang berkenaan dengan perlindungan anak. Ya. Maka kemudian di dalam tadi saya sebutkan instrumen internasional ada KHA atau Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa batas usia seseorang untuk masuk dalam kategori anak-anak adalah harus belum berusia 18 tahun termasuk yang dalam kandungan. Dia sama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 yang mendefinisikan anak tersebut. Jadi jelas ya kalau seandainya definisi saya tanyakan tentang definisi tentang anak, maka yang saudara pakai adalah definisi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, perbedaan usia tadi di berbagai macam hukum positif Indonesia akan menimbulkan masalah tidak? Kira-kira? Ternyata tidak, gitu ya. Ternyata tidak, nggak ada masalah. Mau di KUH Perdata bilang 21 tahun, mau di KUH Pidana bilang 16 tahun, mau di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatakan 18 tahun, nggak ada masalah. Yang penting pada saat implementasinya undang-undang yang dipakai sesuai dengan apa kasus yang sedang dihadapinya, gitu ya. Atau pakai prinsip lex specialis derogat legis generalis, artinya undang-undang yang bersifat umum tadi yang mengatur soal batas usia anak bisa dikesampingkan dan menggunakan undang-undang yang lebih bersifat spesial, gitu ya, tergantung pada implementasi. Nah, anak-anak tadi yang disebutkan bahwa anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun tadi, kerap kali gitu ya, tidak melulu mereka
menjadi korban kekerasan. Bahkan bisa saja dalam berbagai hal mereka menjadi pelaku kekerasan tersebut atau pelaku perbuatan yang masuk dalam kualifikasi perbuatan tindak pidana. Maka ketika anak-anak menghadapi hal yang demikian itu, ada dua istilah yang dipakai di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apa saja itu? Yang pertama adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Siapa dia anak yang berhadapan dengan hukum? Anak yang berhadapan dengan hukum kalau kata undang-undang adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ya. Jadi bisa dia kalau anak berhadapan dengan hukum itu, dia bisa saja sebagai pelaku, bisa saja dia sebagai korban, bisa saja juga dia sebagai saksi. Antara ketiga ini nih, kalau pakai istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda ketika kita sudah menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau istilah anak yang berkonflik dengan hukum, dia sudah pasti gitu ya, adalah anak yang telah berumur 12 tahun gitu ya, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi jelas kalau dia berkonflik sudah pasti dia adalah terduga pelaku. Ya. Kalau yang berhadapan dengan hukum belum tentu dia pelakunya. Bisa saja dia pelaku, bisa saja dia korban, bisa saja dia saksi. Maka kesimpulannya kalau anak berkonflik dengan hukum sudah pasti dia masuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau anak yang berhadapan dengan hukum, belum tentu dia masuk dalam kualifikasi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, jadi dua istilah ini beda, penggunaannya juga berbeda. Kalau yang satu masih memungkinkan dia menjadi pelaku, korban atau saksi, kalau yang satu lagi sudah pasti dia terduga sebagai pelaku sebuah tindak pidana. Ya. Jadi setiap anak yang menghadapi proses hukum, maka sistem yang dia hadapi berbeda dengan sistem pidana yang dialami oleh orang dewasa. Khusus dia diatur di undang-undang berapa? Diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di dalam sistem peradilan pidana anak ini, gitu ya, di dalam sistem peradilan pidana ini mengatur berbagai macam jaminan yang harus diberikan kepada anak ketika anak-anak berkonflik dengan hukum. Apa saja itu? Yang pertama adalah tidak seorang anak pun menjalani siksaan. Jadi harus ada jaminan negara untuk menjamin si anak-anak yang berhadapan dengan hukum tadi atau berkonflik dengan hukum tadi tidak boleh mendapatkan siksaan atau perlakuan yang kejam. Jadi hak asasi manusia harus didahulukan, ya. Kemudian manusia menurunkan martabatnya. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan terhadap anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan sebuah perbuatan tindak pidana yang ancamannya adalah pidana seumur hidup atau pidana mati, nah ancaman itu tidak bisa diberikan kepada anak-anak. Ya, kalau seandainya diancam sebanyak ancamannya adalah maksimal pidana orang dewasa yaitu 20 tahun, maka terhadap anak-anak hanya boleh diberikan setengah dari ancaman maksimal orang dewasa. Kalau ancaman maksimal orang dewasa di Indonesia adalah 20 tahun, maka setengahnya di Indonesia adalah 10 tahun. Nanti bisa berubah kalau ancaman pidana maksimal bagi orang dewasa di Indonesia juga berubah, gitu ya. Jadi yang bisa diberikan kepada anak-anak adalah ancaman maksimalnya adalah 10 tahun. Itu kata undang-undangnya demikian. Ya. Kemudian tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaan secara tidak sah atau semena-mena. Penangkapan, penahanan atau penghukuman harus sesuai dengan hukum dan sebagai upaya terakhir. Makanya kemudian bentuk sanksi pidana perampasan kemerdekaan di SPPA disusun di urutan paling akhir untuk membuktikan bahwa itu merupakan upaya terakhir yang bisa dilakukan. Jadi ada berapa jenis sanksi dulu yang ditawarkan, baru terakhir kalau tidak ada jalan keluar lain, barulah kemudian perampasan kemerdekaan bisa diberikan kepada anak-anak. Ya, itu pun haruslah masa yang paling singkat.
yang diberikan, ya. Kemudian setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Jadi dikasih kebutuhan mereka, dikasih fasilitas untuk mereka mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi beda lembaga pemasyarakatan anak-anak dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Ada konsep pembinaan di sana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia seusia mereka. Ya, jadi disesuaikan dengan usia anak-anak. Nah, berikutnya adalah ada batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini adalah anak yang telah berumur 12 tahun. Ya, tetapi belum berusia 18 tahun. Ini adalah bentuk batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Bu, izin bertanya. Di PPT kan batas usia pertanggungjawaban pidana anak itu mulai dari 12 tahun hingga 18 tahun. Lalu bagaimana anak-anak yang di bawah umur 12 tahun melakukan tindak pidana? Good, ya, itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang belum berusia 12 tahun tapi ternyata dia sudah melakukan sebuah tindak pidana, maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, menyerahkan kembali ke orang tua atau walinya. Kemudian yang kedua adalah mengikut sertakannya ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Jadi bisa nih, pilihannya adalah dua, dikembalikan atau dilakukan pembinaan di lembaga khusus yang sudah ditunjuk atau disediakan oleh pemerintah. Jadi nggak bisa terhadap dia dimintai pertanggungjawaban, dituntut, nggak bisa. Kalau anak-anak usianya di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, maka pilihannya adalah dua ini, menyerahkan kembali ke orang tua atau dibina, ya, di lembaga khusus kesejahteraan sosial. Nah, keputusan tadi itu dua hal tadi, apakah itu dikembalikan atau diikut sertakan pada program pendidikan atau pembinaan tadi, harus juga ditetapkan dalam putusan pengadilan. Ya. Jadi keputusan tadi antara dua ini, pilih salah satu yang mana, begitu ya? Diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari. Jadi pengadilan setelah menerima keputusan antara dua ini dalam jangka waktu 3 hari, dia harus memberikan keputusan. Supaya apa diberikan ke pengadilan? Supaya punya kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, gitu ya. Jadi ada keputusan hukumnya. Jadi terhadap anak yang belum berusia 12 tahun tetapi dia sudah melakukan tindak pidana, ada dua pilihan ini. Sudah ingat ya, dua pilihan tersebut. Nah, penahanan terhadap anak boleh tidak dilakukan? Ternyata kalau kata SPPA berdasarkan pasal 32 itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada anak-anak tadi sudah berusia 12 tahun ya, sudah berusia 12 tahun melakukan tindak pidana, maka kan dia sudah bisa tuh dimintai pertanggungjawaban. Tetapi meskipun dia sudah bisa dimintai pertanggungjawaban, penahanan juga tidak boleh dilakukan. Kalau apa? Dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua. Jadi penahanan itu juga bisa dilakukan asal syaratnya terpenuhi. Nggak bisa kemudian ketika anak-anak di bawah usia sudah berusia 12 tahun tapi usianya belum 14 tahun kemudian ingin dilakukan penahanan, tidak bisa. Selama anak-anak tersebut punya jaminan dari orang tua atau lembaga tertentu tadi ya, bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi kalau orang tuanya menjamin, maka meskipun dia sudah berusia di atas 12 tahun dan sudah bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap dirinya, tidak bisa dilakukan dengan penahanan, gitu ya. Nah, penahanan terhadap anak juga harus dilakukan dengan beberapa syarat. Yang syarat pertama adalah anak tersebut harusnya telah berumur 14 tahun. Ya. Kemudian diduga melakukan tindak pidana yang ancamannya adalah penjara 7 tahun atau lebih, atau tindak pidana sudah masuk dalam kualifikasi tindak pidana serius, itu baru bisa kemudian dilakukan penahanan.
sudah berusia 14 tahun tapi masih ada jaminan dari orang tua, tetap tidak bisa dilakukan penahanan terhadap dia, gitu ya. Jadi penahanan bisa dilakukan kalau syarat ini terpenuhi, tetapi kalau ini ada, jaminannya ini ada, maka tetap tidak bisa dilakukan. Tadi ya, penahanan atau perampasan kemerdekaan menjadi upaya paling akhir yang bisa dilakukan terhadap anak-anak. Ya, syarat penahanan sebagaimana dimaksud di ayat 2 ini, gitu ya, harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan rohani, jasmani, sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan di lembaga LPKS ini. Ya, ini adalah bicara soal penahanan terhadap anak. Nah, upaya atau asas yang dipakai di dalam sistem peradilan pidana anak ini adalah restoratif justice. Ya. Restoratif justice ini diatur di dalam ketentuan Undang-Undang SPPA di dalam pasal 1 angka 6. Dia bicara bahwa restoratif justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi konsepnya dititik beratkan pada bukan pembalasan, gitu ya. Jadi ketika anak melakukan sebuah perbuatan tindak pidana, maka yang didahulukan adalah mediasi, diajak untuk bermediasi antara pelaku dan korban. Ada pergeseran karena sejak dahulu kala, gitu ya, hukum pidana fokusnya hanya terhadap pembalasan terhadap pelaku saja. Korban ntar dulu, kerugian yang dia sudah terima ntar dulu deh dibicarakan. Yang penting bagaimana caranya supaya pelaku tersebut dapat ganjaran yang setimpal, dapat nestapa yang juga bisa membuat dia kapok terhadap perbuatannya. Nah, berbeda dengan restoratif justice, nggak mengesampingkan korban seperti yang lain tuh retributif, tidak, tetapi dia melibatkan korban dalam situasi mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan si anak tersebut. Itu adalah restoratif justice. Nah, bentuk dan wujudnya nyatanya diwujudkan dalam diversi atau mekanismenya adalah diversi. Jadi tadi restoratif justice adalah semangatnya, gitu ya, asasnya. Bagaimana itu diwujudkan? Diwujudkan melalui keberadaan diversi tersebut. Apa itu diversi? Gitu ya. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Itu yang dinamakan dengan diversi. Jadi konsepnya adalah restoratif justice, melibatkan seluruh pihak baik pelaku maupun korban, diwujudkan melalui diversi, yaitu penyelesaian atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar proses peradilan pidana. Jadi diselesaikannya tidak di dalam sidang tuh, diselesaikannya tidak dalam sistem peradilan pidana, ya. Nah, diversi ini diatur di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA. Bu izin bertanya, jadi diversi itu kapan ya diberlakukannya? Diversi tersebut baru bisa dilakukan, ya, diatur di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA. Pada saat kapan diversi dilaksanakan? Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan 1, ya, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Itu yang pertama ya. Jadi diversi baru bisa langsung berlaku dia atau ditawarkan dia kalau ancamannya adalah penjara di bawah 7 tahun. Syarat yang kedua adalah dia bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi si anak ini bukanlah residivis, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang melakukan perbuatan tapi ancaman perbuatan pidananya adalah 8 tahun, kira-kira dia dapat nggak diversi? Enggak, karena syarat yang pertama adalah ancaman hukuman pidananya harus di bawah 7 tahun.
Nah, kalau seandainya situasinya ada anak-anak yang melakukan tindak pidana, ancamannya hanya 5 tahun. Tapi itu sudah kali kedua dia melakukan tindak pidana. Kira-kira dapat tidak diversi? Tetap tidak bisa dapat, karena syarat yang kedua adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kapan diversi ini ditawarkan? Di semua tahapan, dari mulai awal penyelidikan, penyidikan, gitu ya, kemudian sampai pada penuntutan. Juga jaksa penuntut umum harus menawarkan upaya diversi terhadap para pihak. Sampai pada maju misalnya si keluarga korban nggak mau, saya nggak terima, pokoknya harus si pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Masuklah berkasnya ke pengadilan. Nah, di pengadilan sebelum bersidang, hakim juga harus menawarkan upaya diversi terlebih dahulu. Barangkali si pihak korban kemudian berubah pikiran dan ingin melaksanakan mediasi terhadap pihak pelaku, gitu ya. Jadi ada 2 syarat untuk melaksanakan diversi tersebut, dan dua-duanya harus terpenuhi. Kemudian apa sih yang disepakati di dalam diversi? Ya, kesepakatan di dalam diversi itu bentuknya ini. Bisa saja pengembalian kerugian dalam hal ada korban, misalnya perbuatannya menimbulkan korban, maka ada pengembalian kerugian ganti kerugian, ya. Atau rehabilitasi medis dan psikososial, gitu ya. Kemudian keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, gitu ya. Penyerahan kembali ke orang tua juga merupakan salah satu daripada bentuk kesepakatan di dalam diversi. Ada juga pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan, ya. Itu adalah hal-hal yang disepakati di dalam keluarga korban. Sampai di sini kuliah kita hari ini berkenaan dengan sistem peradilan pidana anak. Itu yang bisa saudara pelajari. Nanti di minggu yang akan datang kita akan bicara hal lainnya yang sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati. Demikian kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.